Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duta Masih Abidina dari kelas 9D. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu UMKM di sekitar rumah saya. Video ini dibuat sebagai ujian praktek Mapel IPS. Target kita kali ini adalah seorang pengusaha cireng. Ia bernama Mbak Milda. Dia memiliki semangat wirausaha yang tinggi dan juga tekad yang kuat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bagaimana kreativitas Mbak Milda dalam mengembangkan usahanya tersebut? Simak video ini sampai habis, pasti banyak pengetahuan dan pengalaman yang diberikan oleh Mbak Milda. Selamat sore Mbak Milda. Selamat sore Mas Duta. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah berkenan untuk membantu saya mengerjakan ujian praktek IPS. Iya, sama-sama. Setelah lihat-lihat Instagram, kemarin Mbak Milda, saya sempat coba cireng milik Mbak Milda. Oh iya, gimana rasanya Mas? Sangat enak Mbak. Kenapa sih harus cireng yang dikembangkan Mbak Milda? Pertamanya karena saya termasuk orang yang pecinta cireng. Dulu kalau mau beli cireng jauh, terus saya coba-coba mulai produksi sendiri, dimakan sendiri, terus ditawarin ke satu keluarga kok pada bilang enak. Terus coba-coba ke tetangga, ke teman-teman buat testi dulu. Ternyata banyak peminatnya. Dari situ saya mulai kayak tergerak hatinya buat coba jualan dulu itu baru produksi dalam jumlah yang kecil. Oh, berarti awalnya hanya cuma iseng-iseng doang? Iya. Terus sejak kapan Anda mengusahakan cireng ini? Cireng baru berjalan kurang lebih 1 tahun Mas Duta. 1 tahun? Iya. Bagaimana progres Anda dalam 1 tahun setelah berwirausaha sebagai penjual cireng? Untuk waktu 1 tahun ini saya sudah bisa menambah karyawan dan sudah bisa mempunyai beberapa reseller Mas Duta. Dulu saya waktu memulai usaha saya dari mulai produksi, dari cari bahan, dari pemasaran saya lakukan sendiri. Tapi untuk 1 tahun ini alhamdulillah saya sudah bisa mempekerjakan meskipun baru 2 orang dan baru beberapa reseller saja. Oh, berarti dulu dimulai dari awal itu sendiri Mbak Milda? Iya, betul-betul sendiri saya. Berarti konsumen Mbak Milda ini selalu nambah ya? Alhamdulillah iya. Bagaimana cara Mbak Milda itu untuk mempertahankan konsumen agar tetap membeli di tempatnya Mbak Milda? Saya sering melakukan kayak promo-promo gitu. Kadang kalau misalnya reseller yang mampu order di saya banyak, saya kasih tips gitu. Jadi reseller semakin semangat untuk berjualan dari produk saya. Oh begitu. Iya. Terus kita ke bahan ya Mbak Milda. Iya. Apa sih bahan yang digunakan Mbak Milda untuk membuat cireng itu? Untuk bahan ada 2 ya Mas Duta. Yang pertama bahan kulit. Kalau kulit kita menggunakan tepung kanji dan tepung terigu. Dan untuk bumbu dari kulitnya kita menggunakan bawang putih dan ketumbar serta garam. Kalau untuk bahan isian kita pertama kali menggunakan ayam yang kita bumbui dengan bumbu rica-rica. Oh berarti sudah banyak ya Mbak inovasi-inovasi dalam varian rasa? Sudah ada beberapa yang kita kembangkan untuk varian isinya, dari ayam rica-rica, ayam suwir, sambal ati, sambal telur. Kita sudah ada beberapa jenisnya. Tentu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas ya? Tentu Mas Duta. Terus bicara tentang uang nih Mbak Milda, Ya. gimana sih perbandingan antara modal dengan pendapatan dari penjualan cireng tersebut? Kalau untuk perbandingan modal dengan keuntungan, sekali saya produksi itu kita membutuhkan modal 700.000. Keuntungan yang kita dapat kurang lebih 500.000 per 1 kali kita produksi. Gitu. Berarti lumayan ya Mbak Milda omset yang Anda dapatkan untuk penjualan cireng ini? Alhamdulillah, iya. Cukup mencukupi kebutuhan sehari-hari lah Mas. Oh iya begitu. Terus untuk memasarkan Mbak Milda selain di Instagram itu lewat apa lagi? Saya lewat Facebook, marketplace di Facebook, iya. Untuk menambah jaringan-jaringan reseller saya. Oh berarti kebanyakan lewat online ya Mbak? Iya. Terus kendala-kendala apa sih yang
Mbak Milka dapatkan dalam penjualan cireng ini? Kalau kendala yang paling sering saya alami itu kalau misalnya reseller sudah ngekip berapa mika lalu cancel tiba-tiba, itu kendala yang sering saya alami. Oh, sama saja ya Mbak. Iya, pasti Mas. Terakhir nih Mbak Milka, apa sih pesan untuk generasi muda untuk bisa meningkatkan semangatnya untuk berwirausaha? Untuk pesan generasi muda, jangan mudah kalah bersaing. Tentunya maksudnya harus tetap semangat mengasah talenta yang dimiliki, mengasah terus kemampuan diri, jangan jadi orang yang minderan. Kalau menurut saya itu, di era yang sekarang. Terima kasih Mbak Melda untuk pesan dan kesannya. Terima kasih juga atas waktu yang diluangkan Mbak Melda, ilmu dan juga pengalaman dan juga rahasia-rahasia yang dibagi oleh Mbak Melda kepada saya. Semoga usaha Mbak Melda ini bisa berkembang, juga bisa lebih besar lagi. Amin. Tidak hanya di produk cireng, namun di produk-produk yang lainnya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Mbak Melda. Iya, sama-sama Mas Duta. Ya. Nah, itu dia sekilas tentang produk milik Mbak Milda. Saya sangat menganjurkan Anda untuk membeli cireng yang satu ini. Karena cireng yang satu ini dapat membantu Anda dalam mungkin belajar, ngumpul-ngumpul dengan teman, garap PR, ya pokoknya sangat membantu. Selain itu, Mbak Milda juga menjamin akan kualitas produknya. Kualitas produknya ini sangat tinggi, bermanfaat, dan tentu baik. Nah, pesan sekarang juga di bawah ini. Nah, amanatnya untuk teman-temanku yang tercinta, kita sebagai generasi muda harus menjadi seorang yang bermanfaat. Contohnya Mbak Milda nih. Dia awalnya cuma iseng-iseng doang, namun akhirnya dia dapat bermanfaat bagi dirinya, bahkan orang lain. Maka dari itu, kita harus mencoba dan mencoba. Jangan takut akan kegagalan, kesalahan, ataupun kendala-kendala yang lain. Sekian dari saya, Duta Masih Apriandina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.